aktif dan kami bisa. Tepuk fokus. Menyimak, menalar, merespon, fokus. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Kalau saya bilang tepuk semangat, Semangat. kok kompak banget ya guru-guru Jatim. Oke, keren banget. Saya ulangi lagi Bu Rono biar ngambil videonya nih. Guru hebat. Guru hebat Jatim, apa kabar? Baik. Siapkah Bapak Ibu untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, ayo belajar bersama. Guru-guru Jatim semuanya hebat. Hebat. Bu Wafi bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kita belajar bersama? Siap. Kami siap belajar dengan penuh semangat. Kami fokus, kami aktif dan kami bisa. Tepuk fokus. Menyimak, menalar, merespon, fokus. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Bagaimana ini Bapak Ibu yang baru saja masuk? Perlu dikasih apresiasi nggak ini? Iya. Mimpin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumahnya para pendidik Jawa Timur, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur. Ya, Bapak Ibu ada yang sudah kenal saya, kecuali panjenengan itu angkatan. Bosan aku sing pojok mburi. Mulai dari muda gitu, sekarang sudah agak matang gitu. Jadi, Bapak Ibu ada yang sudah kenal saya? Belum. Barusan sudah disebutkan namanya. Ya paling tidak lah ya Bapak Ibu. Dari wilayah mana saja? Madura, Sumenep. Pamekasan. Ada yang udah daftar guru penggerak angkatan 12 Sumenep? Ada. Mana? Ini yang daftar Angkatan 12. 12. Semoga lolos ya. Angkatan 7. Angkatan 10, angkatan 7. Sumenep dan Bangkalan sangat kurang. Bapak Ibu selamat berkegiatan di literasi ya. Teman-teman IKI ini luar biasa. Saya dulu belajar literasi juga dengan teman-teman IKI di sini. Ini ada nanti pematerinya muter-muter gitu ya, bergantian dari kelas ke kelas gitu ya. Untuk hari ini kita full di sini. Besok pleno lagi. Oh, pleno lagi. Jadi ada Bu Wafi ini orang hebat Bapak Ibu ya. Hebat hati dan fisiknya, pikiran dan perasaannya, insya Allah. Doanya juga insya Allah luar biasa. Ya Bapak Ibu, kalau ketemu Bu Wafi banyak-banyakin minta doa gitu ya. Kalau ketemu saya banyak-banyakin sabar, karena saya biasanya marah-marah gitu. Tapi di luar sana saya juga melihat sahabat dari Pak Sukari seperti ini. biarlah dia kesini aja, ngapain saya terima dia. Di luar sana ada sahabat saya yang juga luar biasa, Pak Sururi begitu. Saya sangat mengagumi beliau sampai ketika saya diminta untuk membuatkan nama untuk keponakan saya, ada nama beliau yang saya ambil, Pak Sururinya itu saya ambil karena saya begitu kagum sama pengabdian beliau untuk pendidikan gitu ya. Dan kita juga akhirnya tersesat di jalan yang benar. Ya, Pak ya. Bapak Ibu, sebentar. Pak Gunawan ya. Itu dulu saya juga ketemu beliau di Madura kan dia cek nom. Tapi kok ya sih pacet meledak-ledak gitu ya, Pak. Di grup gitu ya. Tapi kok masih tetap betah di sana. Geser dari unit 1 ke unit. Oh begitu, insya Allah tanggal berapa ya? 14 saya ke Sampang, lalu esoknya ke Bangkalan. Tapi si Ado yo, Saya sama di Gasan. Ketapang Madura. Nah, itulah. Ini semuanya Madura semua. Tidak. Malang Kabupaten mana? Wajah. Jumat saya ke Turen atau ya?
Oh, wajahku kuat tuh, saya pernah ke sana waktu ya kan. Pucuk dunya. Oke, Bapak Ibu selamat belajar ya, Bapak Ibu. Tidak ada satupun langkah kita, ya tidak ada satupun apa yang kita lakukan kecuali di dalamnya pasti akan ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal baik yang kita lakukan hari ini, ilmu yang kita pelajari hari ini pasti akan berbuah di masa depan, entah esok, entah minggu depan. Tapi percayalah bahwa Allah tidak pernah salah membuat perhitungan. Pesan saya satu, jangan minta sama Allah dengan perhitungan panjenengan. Minta berkahnya dari Allah saja, supaya apa yang panjenengan cita-citakan itu tidak terwujud. Bingung ya? Iso, gini loh. Contohnya gini. Contohnya gini, kalau panjenengan itu minta di kegiatan ini biar setelah ini jadi narasumber, mek tadi narasumber tok dirimu. Biarlah Allah yang menentukan berkahnya, biarlah Allah yang menentukan apa yang terbaik untuk kita. Itu loh, kayak njaluk jodoh sing durung ora coba. Panjenengane njaluk rapi, njaluk bojo sing ganteng, pinter, sugih ngono. Oleh ngono tok, tapi tukang mendua, tukang menikah. Mintanya kepada Allah saja, berikan yang terbaik berkahnya. Biarlah Allah yang menentukan, karena Allah jauh lebih hebat ya. Jelas pasti itu ya, kita imani itu gitu loh. Minta berkah saja sama Allah apa yang kita lakukan. Insya Allah terwujud. Ini omongannya nenek ya Bapak Ibu. Nah, mohon diketahui saya bukan nenek-nenek. Saya seorang nenek karena cucunya baru 1. Selamat belajar ya Bapak Ibu. Semoga kita sampai hari apa? Besok Kamis jam berapa penutupannya? Siang kalau random siang. Semoga saya masih bisa mampir lagi sini besok di sana penutupan pagi saya tak kesini lagi. Ya. Oke, selamat belajar Bapak Ibu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana melalui Merdeka Belajar ini termasuk melalui perjanjian 262. Lalu yang kedua, yang dulu 6565 yang disebutkan Bapak tadi, ini dianggap sudah tidak relevan lagi. Kebutuhan kompetensi guru ini berkembang karena tantangannya sudah berbeda. Tantangan Bapak Ibu guru kita zaman dulu ketika mendidik kita tentu berbeda dengan sekarang. Dulu pembelajaran online sangat minim sekali, bahkan hampir tidak ada. Sekarang sudah marak sekali. Belum lagi pengaruh media sosial dan yang lain-lain. Oke. Tadi malam ini sudah dijelaskan oleh narasumber siapa? Pak Mas Yuki. Jadi bagaimana kompetensi guru itu ada berapa kata kunci Bapak Ibu? Ada apa saja? 7. Yang disebut kompetensi meliputi 1. Pengetahuan, 2. Keterampilan, 3. Perilaku. Jadi guru-guru tidak hanya sekedar tahu, tapi melalui perilaku berarti apa yang ditunjukkan? Keteladanan, kepribadian. Dari kompetensi teknis guru yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesi. Lalu guru itu seperti apa? Tadi malam sudah dijelaskan oleh Pak Marsudi. Oke, lanjut. Ini lanjut ya. Nah ini Bapak Ibu. Kita akan fokus di sini. Kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu kompetensi pedagogi. Tapi ketika kita berbicara tentang kompetensi pedagogi, kita tidak lepas dari kompetensi profesional. Karena ketika kita mengorganisasikan pengetahuan pembelajaran atau kontennya, itu kita harus berpikir bagaimana cara menyampaikannya jika materinya seperti ini. Bagaimana cara pembelajaran diferensiasinya sedangkan materinya seperti ini. Jadi kita tidak bisa lepas. Nah, kompetensi pedagogik itu ada yang pertama indikatornya lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Kata kuncinya apa Pak? Aman dan nyaman. Kita merasa senang itu kalau perasaan kita nyaman. Kita berada di samping seseorang
kita akan betah di situ jika kita merasa Nyaman. Jadi kelas, supaya kelas ini menyenangkan dan murid-murid juga betah di situ, maka harus aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Kata kuncinya apa? Efektif. Efektif dan berpusat pada Pada peserta peserta didik. didik. Ada dimasuk indikator. Lalu yang ketiga, asesmen umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Ada apa saja kata kuncinya? Asesmen, umpan balik, Pelaporan. Kita akan fokus di sini. Tadi malam ini juga sudah ditanyakan oleh Pak Marjo. Bapak Ibu perlu bertanya pada Gemini atau ChatGPT? Kira-kira jawabannya sama atau tidak? Coba dengan cek juga. Sama ya. Ternyata ChatGPT juga. Oh. Ya, ini ya sudah nggak perlu saya tanyakan lagi. Tadi malam sudah dibahas. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok tadi Ibu di kelas ini? Iya, kelas B. Oh, silakan. Mencari tempat duduk yang masih kosong. Silakan. Dari mana, Bu? Dari kapan? Oh, baru datang. Tadi malam berarti nggak ikut? Tidak. Masya Allah. Alhamdulillah, selamat datang di BPJS. Bapak Ibu, kalau mendengarkan saya terus itu namanya bukan belajar. Belajar atau workshop, yang disebut workshop itu kan Bapak Ibu work dan shop ya. Shopnya sudah tadi malam kayaknya. Nah ini kita akan belajar bersama, kolaborasi. Kita akan studi kasus. Tadi Bapak Ibu sudah menjawab, selalu menjawab. Tadi malam sudah menyimak. Nah sekarang ayo saatnya kita studi kasus, membedah kasus. Ini nanti Bapak Ibu akan mengecek ada permasalahan apa sih di kasus ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau nanti Bapak Ibu sudah mengetahui permasalahannya, solusi yang Bapak Ibu tawarkan bagaimana supaya kompetensi pedagogiknya ini bisa sesuai dengan kebutuhan Bumia. Lalu nanti Bapak Ibu juga akan mengecek Bumia ini level pedagogiknya ada di level berapa. Kalau Bapak Ibu tidak saya tanya, karena sudah ada beberapa yang suka berbagi, sudah levelnya 5 gitu. Sebenarnya nggak perlu ikut di sini, kayak Pak Gun, Pak Heri, Bunda Wuri dan Bapak Ibu yang lain gitu ya. Tapi ini Bumia kasusnya. Nanti jadi monggo silahkan dibedah kasusnya. Tapi sebelumnya boleh Bapak Ibu berdiri dulu supaya nanti kolaborasinya lebih semangat. Termasuk yang baru datang, biar tertular semangatnya. Karena semangat itu menular Bapak Ibu. Oke, kalau saya bilang satu kali semangat, 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 itu cukup satu tangan saja yang mengepal dan digerakkan. Satu kali semangat, semangat, semangat. Satu kali semangat menjadi 2. Kalau menjadi 2, maka 2 tangan bergerak. 2 kali semangat, semangat, semangat. 2 kali semangat menjadi 3. Kalau 3 apa lagi yang dilibatkan? Kaki kanan. 3 kali semangat, semangat, semangat. 3 kali semangat menjadi 4. Lalu Gantian. 4 kali semangat, bareng Bu. 4 kali semangat menjadi hebat. Bisa ya? Oke, ayo semuanya ikut bernyanyi, semuanya ikut bersemangat, oke? 1, 2, 3. 1 kali semangat, semangat, semangat. 1 kali semangat menjadi 2. 2 kali semangat, semangat, semangat. 2 kali semangat menjadi 3. 3 kali semangat, semangat, semangat. 3 kali semangat menjadi 4. 4 kali semangat, semangat, semangat. 4 kali
berdiri, mohon berkenan. Betul. 10 menit cukup ya? Oke, silakan 10 menit untuk dikerjakan bersama. Ini kan Ibu Mia ini kan wali kelas. Kalau di SMP wali kelas. Kalau SMP tidak guru kelas loh ya, guru mapel loh ya. Nah, tolong. Di SMP kan juga ada wali kelas. Kan ikut mengajar. Tapi kan untuk penjelasannya harus gurunya yang bukan wali kelasnya, Oh. yang bikin Mapelnya ya? Iya. Bukan terlalu wali kelas. Nah, kalau sebagai wali kelas enggak. Belum menerapkan mindfulness. Enggak dari bumiannya dulu ini. Kurang berpartisipasi, terus tidak memahami tujuan, terus ini menghadapi itu tantangan psikososial ada 3 berarti. Ini harusnya dibedakan antara siswa dan gurunya, karena permasalahan dari siswa ada, permasalahan dari guru ada. Ini berarti siswa ya? Ya. Kalau ini guru kayaknya apa yang Kurang tujuan pembelajaran itu kan siswa tidak memahami dengan jelas. Mungkin bisa jadi ini beda. siswa. Siswa. Nanti permasalahan guru ada itu. Dua aja berarti yang siswa. Tantangan psikososial Tantangan psikososial. Psikososial juga. Ya, itu dari siswa. Siswa. Tantangan psikososial. Itu yang guru 1 ya. Mungkin menyampaikan tujuan pembelajarannya kurang jelas. Enggak, gurunya banyak itu. Gurunya itu banyak, dia kurang memahami pedagogiknya, enggak bisa, kemampuan kompetensi yang enggak banyak. Profesionalnya juga bisa Iya, jadi. banyak itu. Siswa dulu. Tidak fokus. Tidak fokus. Akademisnya juga mungkin bisa. Semangat belajar kurang. Ini tiap permasalahan ada solusi Ya. atau langsung jadikan Satu. Nanti kita jadikan satu. Dari gurunya. akademis juga jadi permasalahan siswa tuh. Akademis maksudnya. Iya. Kemampuan. minat belajarnya Kemampuan pedagogiknya. Profesionalnya juga begitu ya. Profesionalnya begitu. Profesional yang kurang ya. Kompetensinya, kompetensinya, kompetensi profesional. Ini tidak terlalu luas ya Bunda. Kalau kita bicara pedagogik sama profesional kan pedagogik masih banyak, Sendiri ya. profesional juga masih banyak, kurang Nggak bisa ya. iya terlalu luas, kurang fokus. Di koma aja ya. penjelasan Kalau dari kepribadiannya dia dilihat dari apa ini? Anak-anak tidak kecil respon perhatian dengan kejadian
penampilannya, bahasanya, dari kepribadian. Berarti ini pedagogiknya nggak diurai lagi. Itu tidak masuk pedagogik ya. Tidak masuk. Kan ada bukan toh kompetensi. Oh iya, enggak maksudnya dari maksudnya di sini menurut saya Bunda, kalau kepribadian nggak ada di sepertinya. Cuman kita melihatnya kenapa tidak menariknya karena dia tidak mempunyai kenapa pedagogiknya tadi. Kalimat yang artinya kalimat yang menunjukkan ya. Tidak ada kalimat yang menunjukkan bahwa penampilannya tidak menarik sehingga anak-anak kurang apa. Ada dua aja yang kita ambil. Iya, Itu iya, aja. Oh, kalau menurut Bapak Ibu yang lain Ini nanti diurai lagi ya. diurai. Iya, diurai Dia lagi. kurang inovasi, kreatifnya nggak ada. Ini nanti. Di sini, diurai di sini aja ya. Pedagogiknya nggak usah diurai dulu. Sama materi. Yang diurai dulu profesionalnya dulu deh. Nah, Langsung iya. di sini, langsung. Itu berarti kan Langsung iya. ini lanjutannya. Kan di sini solusi. Bisa apa ya? Sekalian. Di sini bisa dengan huruf Ya, Buka. Kalau siswa pasif mungkin karena satu arah ya. 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 Iya, tidak memberi kesempatan anak-anak untuk kurang interaksi. Pelajaran masih satu arah. Kurang. Itu kan ada kemungkinan. Oke, kurang ya. KBM. Pelajaran KBM juga ada. pelajaran masih satu arah sehingga Diperlukan langsung solusi kan? iya. Nggak usah pertanyaan lagi, sehingga diperlukan model apa metode Bunda? Metode pembelajaran dan model. Iya, dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya sebenarnya. Pembelajaran Menggabungkan beberapa model. Yang inovatif. kasih contoh yang lebih enggak yang menarik, kasih contoh. Contohnya menggunakan permainan, diferensiasi. Misal Ya. Enggak tahu tadi mungkin mungkin digitalis. untuk komentar ke kelompok lain mungkin. Iya. Pelajaran Interaktif. kalau yang interaktif menurut saya ini partisipasi. Sebenarnya itu jadi kesatuan. Pasif karena kurang partisipasi. Itu sama menurut saya. Kan lanjutannya tuh. Pasif itu mengakibatkan Iya. Tadi bilangnya. Enggak apa-apa lah. Interaktif, sudah. Tadi dia yang menarik misalkan Ini tentang psikososial yang ini, psikososial. Kalau yang itu bisa lewat ini. iya biasanya di awal kita kan mindfulness. Kehadiran secara penuh ya.
Kenapa? Kehadiran secara penuh. Iya, kehadiran fisika. Kalau di saya itu Pak, di kelas itu ada semacam kayak suatu kelas segala macam, tapi dibuat ikon senyum, sedih. Nah ketika anak-anak datang ada stick berisi nama, itu dimasukkan. Jadi tiap mau belajar saya melihat itu dulu. Adakah anak-anak yang dalam kondisi apalagi sedih atau lagi kecewa? Nah, ketika anak saya datang, dia punya stick masing-masing yang berisi namanya. Ada ikon berisi kantong, itu dimasukkan. Jadi pagi kita sudah bisa mendeteksi, ada anak yang lagi kecewa atau segala macam. Itu dalam permainan kadang bisa beri 1-2, enggak semua tapi 1-2 dikasih kesempatan. Kenapa? Ini betul ya Bunda ya, siswa nggak fokus melakukan mindfulness, SPG ini yang tidak semangat ya, agar semangat belajar bertambah. Ini bisa dilakukan pelajaran tambahan. Ini masih yang siswa aja ya, belum gurunya. Tambah peningkatan kompetensi, banyak inovasi, Sudah yang bermasalah dulu. Ya, langsung aja kok secara umum juga meningkatkan kemampuan pedagogik seperti belajar mandiri di PNN, mengikuti bahasa pelatihan. ini sebenarnya termasuk penguasaan kelas dan kolaborasi mengajar Ya, banyak. metode Itu tadi kemudian metode, model. dan lain-lain. Iya dan lain. Nanti yang nyampaikan di nambah. Iya. Ya, ini aja. Kasih misal tuh, meningkatkan kondisi pedagogik. Ya misal belajar mandiri di PNN dan mengikuti Yang bermasalah dulu. Profesional dalam inovasi, Lakukan pelatihan mandiri. yang mengikuti pelatihan baik dari berkolaborasi dengan guru. Itu kan yang itu psikososial. Kalau misalnya sudah bisa
orang tua. Bapak Ibu yang sudah selesai boleh ditempel di terdekat ya. Di depan ada batik. Sudah Boleh solusinya belum ya, tinggal apa? pakai untuk tempel di Solusi guru harus kreatif. Guru harus kreatif. Sebutnya jadi satu ya. Solusinya universal aja. Iya, nanti tinggal jelasinnya ya. Nah, nanti penjelasannya ditambah. PMM sudah? Itu pedagogik yang di bawah profesional. Atau udah jadi satu tuh? Udah jadi satu. Berbagi ini sama teman-teman gitu. Berbagi praktik baik. Baik bersama. Itu kalau jadi satu, di atasnya juga ditambah kompetensi pedagogik dan profesional. Harus jadi satu ya. Kalau jadi satu. Membuat pembelajaran Membuat pembelajaran apa? persiapan pembelajaran Mungkin ya. Buat apa? Kreatif. Kreatif ya. Sudah? Dulu Pak. Dibalik dulu. Ya, karena kayaknya. Iya. Iya, gimana kan? itu? Saya Masih di mana? Pelajaran. di YouTube. Di YouTube. Iya, di YouTube. Beneran. Apa Dilanjutkan di rumah. Bapak Ibu ya. Hai. Tepuk semangat. Baik Bapak Ibu, terima kasih semangatnya. Kita akan menyimak bersama bagaimana hasil diskusi kelompok 1. Oh, di support ya Bapak Ibu. Baik, kita simak bersama, silahkan Bunda Muri. Bunda Muri sih, kerjanya yang support. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kami menyampaikan hasil dari diskusi kelompok 1, kata Bu Abi tadi kan kita harus bahagia ya. Ya. Oleh sebab itu saya punya satu lagu bahagia. Coba ini dipakai di setiap kali ya. Siap. Hari ini aku bahagia, hari esok aku bahagia, lusa pun pasti aku bahagia, selamanya aku bahagia. Akunya diganti kita ya. Yuk, 1, 2, 3. Hari ini kita bahagia, hari esok kita bahagia, lusa pun kita bahagia, selamanya kita bahagia. Sekali lagi. Hari ini kita bahagia.
berikan jejak kita supaya jadi motivasi. 1, 2, 3. Kelompok 1 Selalu duluan. yang lain Semakin ketinggalan. kelompok 1 hebat. Yes. Terlihat sangat kompak ya. Kelihatannya ya. Terlihat. Oke, teman-teman, di sini permasalahan yang kita hadapi di studi kasus ini. Bu Wafi mohon maaf. Teman-teman ini nakal. Sebetulnya saya ngasih kesempatan pada yang muda. Saya itu tak di belakang, lah kok dikerjain dong. Katanya penghormatan bahaya nih. Seharusnya Literasinya luar biasa. Oke. Ibu Mia di sini jujur guru kelas 9. Sebetulnya secara pribadi Ngiyel malah. kualitas yang dimiliki beliau sudah bagus. Namun yang diskusi di sana apa di sini? Belajar. Halo. Hai. Jadi murid kok ndaplek banget. Suruh pulang. Pulang deh. Bapak Ibu, kita kalau jadi guru, ada di satu sisi siswa kita yang rame, ya, kita nggak enak kan? Ya. Nah, fokus dong, gantian, Ya, ya. ya. Satu paling nggak suka mengajar kalau ada satu anak saja sudah saya suruh diem bisa nggak? Kalau nggak keluar aja. Nah, gitu, itu biasa itu. Ke sini kembali. Secara ini kemampuan Bunia bagus, tetapi secara penerapan di kelas ternyata tidak begitu terjadi pembelajaran yang bagus. Di sini secara kualifikasi, secara fisik, ya fasilitasnya bagus semua. Tapi ternyata tidak terjadi pembelajaran yang bagus di kelas. Kenapa sih? Apa permasalahannya? Kelompok 3 selalu siaga. Lu paling gara-gara ibu mancing. Yang lain buat yel-yel juga akhirnya Bu. Jadi ketawa deh. Kita permasalahannya, kita ambil permasalahan di siswa. Nakalan. Tetapi kata lo ya, satu kata. Permasalahan dari siswa, ternyata siswa di sini sangat pasif sehingga kurang partisipasinya. Tantangan psikososialnya ada, siswa tidak fokus, semangat belajar kurang dan kemampuan akademisnya mungkin di rata-rata. Jadi ada yang mungkin di bawahnya atau ini, jadi kurang banyak yang aktif gitu. Itu permasalahan dari siswa. Permasalahan dari guru kami ngambil dua sisi. Kekurangan atau kompetensi yang kurang di sisi pedagogiknya dan satu sisi di kompetensi profesionalnya. Ini yang kita ambil dua sisi ini dari guru. Karena kami melihat guru itu bagus, ya, di situ baik kualifikasinya. Tetapi mungkin kompetensi di bidang dua ini kurang. Nah, solusinya apa? Solusi di siswa yang pasif tadi dimungkinkan karena pembelajaran yang dilakukan arah KBM itu hanya satu arah saja mungkin. Kurang memanfaatkan komunikasi dua arah sehingga jenuh. Kalau kemarin kayak Pak Marzuki kan heboh toh, semangat. Nah, semangat akhirnya yang ngantuk nggak ngantuk, terus yang jealous nggak jealous, yang mikir rumah jadi lain, ya. Itu. Jadi seakan-akan bisa menciptakan situasi yang luar biasa. Itu fungsinya dua arah. Kalau satu arah ngomong sampai ndelewer sih kono ngantuk turu. Nah, itu yang kurang bagus. Terus
di sini selain itu model dan metode pembelajarannya mungkin bisa diubah atau dibikin yang kira-kira sesuai. Kan pengamatan guru itu kan mengamati siswa. Apalagi sebelumnya kalau kurikulum merdeka kan sudah ada Asesmen, diagnostik. Jadi tahu apa sih kemampuannya kemana, arahnya yang diminta anak-anak. Kan kemarin sudah kita bahas bahwa kita fokusnya kepada peserta didik, bukan karpe guru, tapi karpe peserta didik, diikuti alurnya sehingga peserta didik itu tertarik pada pelaksanaan KBM dari guru tersebut. Nggak jelas, ngomong karpe diri dan lain-lain, itu nggak bagus. Tapi kalau kita ladeni apa yang diinginkan siswa kita, itu luar biasa nanti jadinya. Selain inovatif atau metode model pembelajarannya menarik, ya, sekali lagi interaktif itu yang paling penting di dalam KBM. Interaktif, ciptakan dengan cara apapun. Guru itu menang semalam. Iya, menang semalam. Menang semalam. Belajar semalam. Dalam gak kurang lakon. Ya. Hari wes pokoknya nek gurune rasa-rasa gurune males super, aduh gak menarik, udahlah. Jangan harapkan siswa menarik. Muga-muga gak mlebu gurune loro. Tapi kalau gurunya menarik, aduh jamnya kok gak datang-datang, sekangen ini saya sama Pak Gun. Nah, misalnya seperti itu. Ya, diangen-angen, ndak malah hore, guru ini loro, alhamdulillah. Nah, repotnya. Isu atau hore dan sebagainya. Terus tantangan psikososialnya, pendekatan ini harus dilakukan. Guru mungkin anak itu kayak apa sih? Guru itu pendekatan sering-seringlah misalnya ngajari bicara di depan saja, ya, jalan melihat, ya, misalnya anak yang bajunya kurang dan lain-lain. Nah, bagaimana menariknya seorang guru untuk mendekati siswa? Itu adalah satu sentuhan kasih yang luar biasa. Ya, anak itu siswa itu merasa diperhatikan, didekati itu seneng apalagi diperhatikan. Ayo nak, nulisnya yang rapi. Loh, kamu ini gimana? Bagus loh tulisannya. Dan lain dipuji-puji. Sini pendekatan yang luar biasa. Ini mampu meningkatkan gairah. Jangan yang lain. Iya. Ada yang di bawah umur. ada di bawah umur. Jadi ini semangat, termotivasi anak itu jadi berkembang. Yang tadinya anak itu tidak menarik melihat guru yang kayak gini, jadi senang saya merasa disentuh, diperhatikan, didekatin. Apalagi kalau kamu nanti habis pelajaran ke ruang bunda ya, kita ngobrol. Misalnya ada yang sesuatu. Nah, hal-hal seperti itu jadi ini semakin nantinya guru itu akan terkesan, ya. Dibantu, ditanya. Mungkin yang bocah ini ada yang mungkin anak itu kan ada yang Coaching. ya kayak orang kosong. Nah, ini kan pendekatan Bapak Ibu guru yang harus ini psikososial, ya. Terus siswa tidak fokus ini kita lakukan mindfulness, ya. Terus ice breaking-nya ditambah kayak Uwangi tadi, kayak Pak Marjuki kemarin sambil keren lah. Guru itu belajar kan di medsos, kayak banget yang tepuk 1, tepuk 2, yang tepuk banyak kemarin. Gak pelajaran. Tapi jangan nggak pelajaran tepuk, baik. Gak ada pelajaran jam kos. Namanya ice breaking, itu kan Merdeka belajar. Nah, di situasi yang jenuh pakai jangan ice breaking wae. Wah, sangat ditunggu besok. Saya pada langsung enak ya guru kita pelajaran pakai. Ya itu. Terus untuk kemampuan akademis yang kurang, guru bisa menambah
pada jam setelah pulang, misalnya anak yang sangat ketinggalan, guru sedekah ilmulah, ya. Nah, nanti ke ruang kami ya. Nah, bisa cah 4 yang kelihatan di, terus diajak ngobrol. Yang mana yang sulit? Ini dari ini kok kalian kayaknya, nah kayak gitu kan sedekah ilmu. Itu pembelajaran tambahan, ya, yang diberikan setiap guru. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau guru kami, ya jujur ya mohon maaf, saya KS. Jadi di sini saya sering melakukan briefing terhadap guru-guru. Saya aturi memiliki buku BP, BK sendiri-sendiri, ya, permasalahan siswa di pembelajaran yang khusus, bukan diserahkan pada guru BK. Tapi di pembelajarannya ada siswa bermasalah, disitulah harus dicari solusi sendiri. Jadi punya catatan khusus terhadap siswa di kelasnya. Itu. Jadi seperti itu. Solusi untuk guru, kata permasalahan guru tadi di pedagogik dan profesional, maka di sini guru harus melakukan banyak-banyak belajar dari PNS. Ya. Istighfar dicek ya. Semakin dekat Ya, berarti. mendekatkan diri dulu. Terus menguatkan fokus tujuan mengajarnya kayak apa. Nah, diniatin. Ini ibadah kita. Bukan cari duit tok tapi ibadah. Lakukan dengan hati, dengan ikhlas. Habis gitu belajar. Di PMM banyak. Saya setua ini tinggal 1,5 tahun, saya sudah dapat sertifikat 25. Rencana ya, 25 rencana. Iya. Perak, pernikahan perak juga dari Iya, baik, Bu ya. Emang yang muda-muda ngalah Bu. Iya, Pak. Ya takut sungkan kalau lebih banyak. Ya, sudah ya. Enggak, saya memang semangat. Ngapunten. Bagaimana caranya supaya bisa secepat itu? Ini berbagi trik. Ah, ya. Berbagi baik. Sedikit saja. Aksi nyata. Dalam memutar video, jujur ya, jujur, Jangan tidak di-skip. ditinggal begitu, tidak ditinggal, diperhatikan sambil direkam, tapi rekamnya pakai yang tertulis. Iya. Apa? Catatan. Voice typing. Nah, diperhatikan, tetapi kita sadar, apa meneh usia tua, iki muridku 850. Anak buahnya sudah 5 dengan berbagai masalah. Sini tuh, keren pokoknya, mulek ya. Apalagi 7 anak buah saya diguak neng liyo diangkat kat ini P3K. Aku gak dijoli blas. Nah, sudah mulek di sini. Saya biasa seperti itu, saya rekam, saya perhatikan. Rekam. Tapi punya rekaman, punya tulisan saya simpan. Nah, habis gitu nek mengerjakan soal, oh enak, keren. Nek kene kan ngelali, bar muter video apa ke mau. Enek lombok, enek uyah. Jadi seperti itu akhirnya coba begitu karena ya nyun sewu. Saya kemarin sempat sharing sama teman. Saya itu tidurnya enggak lama, enggak banyak tidur. Nah, itu karena senang. Makanya di sini saya datang itu ya senang. Ya, refreshing bagi saya. Ya, belajar dan refreshing. Jadi di sini belajar di PMM banyak, terus pelatihan daring, luring, workshop dan sebagainya. Saya ini sering mengadakan pelatihan, mengadakan webinar. Saya kemarin cerita sampai Selawe nasional. Tapi saya juga sering mengikuti, nggak usah diperintah, saya sering mengikuti. Kalau sertifikat, aduh, udah. Saya PMM EKIN itu saya selalu ambil 128, nggak pernah di bawahnya. Bagi saya mengambil di bawahnya, saya mesti 128, notok mendur. Ya. Naik tingkat berarti. Habis ini naik tingkat. Nah, saya enggak ingin yang lain. Saya diangkat pengawas, enggak mau karena sudah tua. Ya, 65 nanti, 65. Saya punya 2 sertifikat pengawas, tapi diangkat pengawas saya enggak mau. Ya.
Jadi seperti ini, kolaborasi dengan teman-temannya, kolaborasi. Jangan malu bergesekan dengan teman, ya. Ora peh tekon kuwi goblok, ndak. Saya biasa Bapak Ibu. Saya manggil murid saya yang jadi teman kerja saya banyak murid saya. Saya panggil, "Duk, sini dulu. Iki Bunda kok bingung sih? Ini, ya Bun ini Bu. Ya aku marahi to, tuwa. Biasa. Ndak malu kok saya. Gurune goblok. Gak apa-apa wis tuwa kok. Ndak kolaborasi dengan teman itu luar biasa gesekan itu. Ndak, jangan malu. Itu ya. Terus di sini ada lagi berbagi praktek baik, saling berbagi. Di kombel saya ketua 3 kombel. Wih. Saya ketua 3 kombel. PMM belum banyak, yang ini kombel saya sudah 3 kombel. Karena saya sudah menyelesaikan 36 banyak. udah. Nah itu. 36. Jadi itu 3 kombel saya jadi ketuanya. Akhirnya saya sudah bisa webinar di PMM banyak. Nah itu kombel saya di sekolah ada. Saya pengarah MGMP PPKN Kabupaten. Saya bikinkan kombel juga. Nah, saya ketua ID Kabupaten Nganjuk, saya bikinkan kombel juga. Jadi seperti itu. Di berbagi praktek baik itu saya ajarin teman-teman. Ayo, sapa saiki, ya. Hari ini Sabtu, sapa sing berbagi praktek baik. Saya Bunda apa? Chat GPT, ya wes, kancane gelem ora? Butuh apa? Suwun terus saya gitu. Saya semangati teman-teman itu. Sampai dengan tadinya belum pernah mengadakan webinar secara online, sampai praktek gitu loh. Ngejer Bunda saya di depan. Walah ya Allah. Ya, padahal orang pinter loh, ini ngejer di depan ini. Waktu webinar ini akhirnya berpengalaman gitu loh. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Guru-guru yang hebat, generasi penerus kami. Sebentar lagi kami pensiun, penjenengan yang meneruskan. Siap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Hebat. Apa hebat? Hebat. Hebat, hebat. Di sekolah tidak hanya siswa, tapi ada siswi. Sama, iya. Beda Pak. Tanya peserta didik. Nah, peserta didik atau murid itu yang lagi kami galakan di Sumeneb. Artinya bagaimana kita memfasilitasi di sekolah tidak hanya memandang gender. Ya, jadi laki-laki dan perempuan kita anggap sama. Oleh karenanya penyebutannya peserta didik atau seperti yang disampaikan Bunda, murid. Termasuk mohon maaf tidak, soalnya di sini seringkali siswa. Ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat berbagi praktik baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dung tak. Ini. Karena saya memadukan basa Jawa kelompok apa ya. Dung tak. Kelompok apa? Kelompok apa? Dung tak. Wali piro. Nah, dan itu aja untuk semangatnya. Jadi contoh benjol sederhana Bu, ini saya ambil. Kita bisa mengajak siswa kita jinjit, coba saya jinjit. Dan sekitar hitungan kelima 1, 2, 3, 4, 5. Lalu naik lagi 1, 2, 3, 4. Tapi tambah hitungan 1, 5, 6. Ya, nanti sampai ke 9. 1, 2, 3, pegang pinggang kiri, samping kanan. 4, 5, 6, setengah, 7. Ya, itu contoh sedikit saja. Nanti mungkin bisa dikembangkan, namanya adalah brain gym. Mungkin kalau teman-teman bisa mengembangkan brain gym itu ada beberapa rujukan yang nanti saya share alamatnya ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan saya pernah
punya konten jam 3 episode di channel saya nanti insya Allah saya share-kan. Ya jangan lupa di Kalau model metode kan kontekstual, media masuk media real Sudah masuk di situ ya. Media pembelajaran itu biasanya Ada menggunakan kontekstual. media itu kan luas, Iya. bisa realistik, bisa Iya, berarti itu tulis saja kan pasti. Iya, oke deh. Itu kan bisa dari medianya itu dari konkret ke abstrak. Iya, Nah, kan sesuai dengan jenjangnya. Iya. Jadi nggak usah ditulis. menggunakan media pembelajaran dari konkret. Masalahnya apa tadi? Kita langsung merancang model nomor 1 sebelumnya ada. Apa tadi? Apa tadi realisasinya? Permasalahannya dulu coba. Kan harus Di slide Ya. studinya ya apa sih? Basisnya. Ya nomor 1. Nomor 2, kemudian definisi masalah. Nah, definisi masalahnya ini Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Fitri dari kelompok 1. Dari tadi memang saya keep silent. Mohon maaf baru sekarang pegang mic. Kelompok 1 yang lihatnya dulu, tepuk hebat. Bapak Ibu semua, mungkin ini di detik-detik terakhir untuk sesi ini. Saya ingin tepuk semangat, tapi agak kita tambah, boleh dong sedikit, sebentar saja. Ya. Ya, oke. Sudah? Tepuk semangat. Maaf, saya tambah. Aha, biar lebih semangat ya. Step, ya. Sudah, siap. Tepuk semangat. Terima kasih Bapak. Ya, saya Fitri dari Kabupaten Sumeneb, Madura, kota paling timur Madura. Thank you. Dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan dari hasil diskusi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Next. Nah, dari studi kasusnya, Ibu Maria seorang guru berpengalaman di sebuah sekolah menengah dihadapkan pada tugas mengajar di kelas yang beragam, termasuk murid dengan latar belakang sosial yang berbeda-beda. Meskipun memiliki pemahaman mendalam tentang materi pembelajaran, Bu Maria menyadari bahwa keberhasilannya sebagai guru tidak tergantung pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada bagaimana memahami dan membangun hubungan yang positif dengan murid. Next. Nah, jadi pemetaan permasalahan yang telah kami diskusikan, yaitu 1, murid yang beragam. Kemudian kita juga berdiskusi menemukan lagi bahwa permasalahan yang ada adalah tantangan menyesuaikan pembelajaran. Yang ketiga, membangun hubungan yang positif dengan murid. Itu yang kami petakan dalam permasalahannya. Next. Nah, kemungkinan penyebabnya adalah yang pertama tentang keberagaman latar belakang murid, sosial ekonominya, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kemungkinan penyebab yang kedua adalah kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pendidik. Kemungkinan yang terakhir ini yang dapat kita disimpulkan dari diskusi, yaitu tentang waktu dan kesempatannya, kesempatan dan waktu yang dimiliki Bu Maria. Kemudian untuk kemungkinan solusi, kami tadi sudah berdiskusi dan menuliskan di sini bahwa melakukan asesmen awal itu adalah kemungkinan solusi yang ditawarkan. Yang kedua, mendesain pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga yaitu membangun hubungan yang positif dengan murid dan wali murid. Oke. Nah, di kami di kelompok 1. Ya. Ibu Muri, saya Fitri Wendasari, Bapak Faisal Hapsi berdiri, Pak. Oh, tadi dari Bunda Muri dulu. Bunda Muri sudah kakak Muri, oke.
Kemudian saya sendiri, saya Fitri, rekan saya dari Sumeneb juga, Pak Faisal Habsi, kemudian Bapak Muhammad Didin, Pak Didin say hi, Bu Lia Octavia, saudara dari Situbondo, kemudian Ria Novitasari dari Pasuruan, lalu Ibu Sinta Yuni dari Sidoarjo, dan Bapak Iswanto dari Ngawi. Say hi. Terima kasih Bapak Ibu tadi yang sudah kami diskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi dari kasus Ibu Maria. Terima kasih banyak Bu Wati. Hebat.